Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak soleh-solehah. Selamat belajar kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih tetap semangat walau belajar dari rumah. Anak-anak pintar, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Melestarikan sumber daya alam. Burung cendrawasih adalah burung khas Indonesia yang ada di kawasan hutan tropis, Papua, dan sekitarnya. Hal inilah yang menyebabkan burung tersebut dikelompokkan ke dalam satwa endemik. Burung cendrawasih termasuk ke dalam marga Paradisa yang jika diterjemahkan artinya burung surga. Burung cendrawasih saat ini termasuk hewan langka sehingga harus dilindungi. Mari kita ikut serta melestarikan burung cendrawasih dengan cara sebagai berikut. Tidak memperjualbelikan burung cendrawasih, tidak memelihara burung cendrawasih perorangan, dan tidak merusak habitat aslinya di hutan. Pemanfaatan hewan sebagai sumber daya alam. Hewan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan obat-obatan, dan dimanfaatkan tenaganya oleh manusia. Contoh pemanfaatan hewan oleh manusia antara lain, ayam dimanfaatkan untuk diambil telur dan dagingnya. Jadi, ayam ini dimanfaatkan oleh manusia dengan diambil dagingnya dan telur. Contoh pemanfaatan hewan yang lainnya adalah kerbau dan sapi dimanfaatkan untuk diambil dagingnya dan tenaganya untuk membajak sawah. Jadi kerbau itu diambil tenaganya untuk membajak sawah dan dagingnya untuk dikonsumsi. Contoh pemanfaatan yang lain adalah ikan koi, kucing dan kelinci dimanfaatkan untuk hewan peliharaan. Ular memakan tikus sehingga jumlah tikus di sawah tidak berlebihan. Oleh karena itu, tanaman padi tidak habis dimakan tikus sehingga petani dapat memanen padi. Akibat jika keseimbangan alam tidak terjaga, diantaranya adalah seperti ular di sawah berfungsi menjaga keseimbangan alam, yaitu keseimbangan jumlah tikus dan tanaman padi. Sebagai contoh, ular sawah musnah atau hilang dari sawah, tikus sebagai hama padi tidak ada pemangsanya lagi. Jumlah tikus akan semakin banyak, akibatnya tanaman padi akan habis dimakan tikus. Bagaimana cara menjaga keseimbangan alam? Tidak memanfaatkan hewan secara berlebihan. Hal ini mengakibatkan hewan tersebut menjadi langka atau punah. Menjaga habitat atau tempat hidup hewan. Tidak membeli barang yang berasal dari bagian tubuh hewan langka. Menjaga keseimbangan alam. Manusia mempunyai kewajiban menjaga keseimbangan alam. Cara menjaga keseimbangan alam adalah tidak mengganggu kehidupan hewan liar dengan tidak melakukan pemburuan liar. Penebangan hutan secara liar memberikan dampak tidak baik untuk hewan. Penebangan hutan secara liar merusak tempat tinggal hewan liar. Hewan liar akan berpindah ke permukiman warga. Dan hal tersebut tentu akan mengganggu warga karena hewan liar akan merusak perkebunan dan peternakan warga. Sikap bijak terhadap hewan. Hewan peliharaan termasuk makhluk hidup, kita berhak memiliki peliharaan, tetapi kita juga wajib merawatnya. Rusaknya hutan menyebabkan lingkungan sekitar tidak lagi seimbang.
Ciri dan pemanfaatan sumber daya alam berupa hewan. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Hewan juga memiliki tempat hidup. Ada hewan yang tinggal di darat, ada juga hewan yang tinggal di perairan. Contohnya seperti ikan adalah hewan yang tinggal di perairan. Contoh ciri-ciri tempat hidup hewan. 1. Ayam. Ayam tinggal di darat. Ayam memiliki paruh yang berguna untuk mencari makan. Ayam dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Peternakan ayam biasanya berada di dataran tinggi, dan ayam dibudidayakan di peternakan. Contoh ciri-ciri tempat hidup hewan yang kedua adalah bebek. Bebek tinggal di darat, namun bebek juga dapat berenang. Bebek dibudidayakan di peternakan. Bebek dapat dimanfaatkan daging dan telurnya. Telur bebek dapat diolah menjadi telur asin. Kita lanjutkan. Contoh ciri-ciri tempat hidup hewan yang ketiga adalah kelinci. Kelinci hidup di darat. Kaki belakang kelinci lebih kuat sehingga membantunya saat melompat. Makanan kelinci adalah sayur-sayuran, terutama wortel. Kelinci umumnya dijadikan hewan peliharaan. Contoh ciri-ciri tempat hidup hewan yang keempat adalah ikan. Ikan hidup di air. Ikan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu ikan air tawar, ikan air laut, dan ikan air payau. Ada ikan yang dimanfaatkan sebagai makanan, ada juga ikan sebagai ikan peliharaan atau ikan hias. Anak-anak soleh-solehah, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan dapat difahami dan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat belajar dan tetap semangat. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.